BTTH Kaisar Api, episode 364. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tempat yang aneh, tidak ada penjaga di sini. Xiaoyan dan Yuer datang ke utara salah satu dari 4 kuil, kemungkinan besar tempat Li Hun mengasingkan diri, dan segera berkata, "Setelah masuk sebentar, makanlah benda ini." Setelah beberapa saat, sambil menatap kuil megah di depannya, di telapak tangan Yuer, sebuah pil obat berbentuk hantu dilemparkan ke arah Xiaoyan. Segel ini jelas dapat mengisolasi pengaruh beberapa hantu pada keduanya. Puff! Xiaoyan menelannya tanpa ragu, sosoknya berubah menjadi noda api hitam, dan langsung memasuki kuil satu persatu bersama Yuer. Cobalah, ada 4 kuil di atas pedalaman gurun, kuil paling utara. Kuil yang aneh, ada begitu banyak kristal dan aura Seon yang menyelimuti, sepertinya ini tempat yang tepat. Hun Mietian berdiri di depan Xiaoyan dan mereka berdua, lalu bergegas masuk ke kuil terlebih dahulu. Sebuah lorong, dan bagian dalam lorong itu dipenuhi kristal api yang tak terhitung jumlahnya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Di bawah cakupan kristal ini, tampaknya ada gelombang khusus. Napas hitam terbungkus jubah hitam, dan saat ini jiwa Mietian selalu waspada. "Hei!" Dengan suara, jiwa Mietian langsung menuju inti kuil. Di inti kuil, terdapat ruang tertutup yang sangat luas. Sebagian besar ruang tersebut berupa tanah datar, tetapi larangan yang terdapat di tanah tersebut membuat jiwa Mietian terkejut. Di suatu tempat di tanah datar tersebut, terdapat sebuah pulau kecil berwarna biru yang tampak seperti danau. Pulau biru itu dikelilingi oleh air biru. Saat pertama kali Lian penghancur jiwa melihat air biru itu, aura dingin tanpa sadar muncul di tubuhnya. Aura itu langsung membentuk dinding kristal. Sebuah kursi sedan yang indah terbungkus oleh dinding kristal, dan di dalamnya, nyala api merah muda berkedip-kedip sedikit. Karena kristal pemakan api merah dan tandu yang indah, api merah muda itu tampak sangat misterius, dan api itu naik seperti cairan merah muda yang perlahan menyebar, dan ada riak energi samar di seluruh tubuh, seperti gelombang air. Dan air biru di sekeliling pulau itu membungkus pulau itu dengan erat, seperti perlindungan, tetapi juga untuk menutupi nafas api suci. Di mana penguasa jiwa Li? Jiwa Mietian bersembunyi di balik jubah hitam saat ini, dan sepasang mata berbinar dalam jubah hitam itu tak kuasa menahan diri untuk menatap pulau di depannya. "Hehe, orang sepertimu datang ke sini." Tak lama kemudian, kristal-kristal merah menyala yang tak terhitung jumlahnya meletus menjadi cairan merah muda cerah di seluruh ruang, langsung memenjarakan dan menyelimuti ruang itu, dengan sentuhan yang tak tertandingi. Suara itu muncul seperti penguasa ruang ini. "Tuan Jiwa Li." Meskipun jiwa Mietian sudah menduganya sejak lama, dia masih bergumam ketika melihat sosok ilusi di pulau itu. "Penglihatanku bagus, tapi sayang sekali kau hari ini akan tumbang di sini." Bayangan hitam ilusi itu tersenyum tipis, dan ia secara alami menyadari tatapan berapi-api dalam jubah hitam penghancur jiwa itu, tetapi di saat yang sama, Li Solzi juga memancarkan niat membunuh yang agung di tubuh utamanya. Akasia dan radang usus yang pecah sudah menjadi rahasia terbesar, tindakan jiwa yang menghancurkan langit seperti ini sama saja dengan mengirim kematian. Kunci pedang surga jiwa. Melihat seluruh kehampaan telah sepenuhnya terkurung, jiwa Mietian tidak ragu-ragu, jubah hitamnya terkoyak, memperlihatkan garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di permukaan tubuh jiwanya, yang sangat menarik perhatian seperti cacing. "Oh, tanda hitam kuno." Meskipun dewa jiwa yang ilusif itu terkejut, seringai muram muncul di sudut mulutnya setelah beberapa saat, dan bahkan roh gelap di tubuhnya pun mengalir deras seperti banjir. Master Jiwa Li sudah berada dalam kondisi ketegangan yang ekstrim. Dengan tambahan kekuatan bertarung abadi bintang 8, wajar saja jika ia mudah menghadapi penghancuran jiwa. Namun, yang tidak diduga oleh penguasa jiwa Li adalah bahwa 7 dewa petarung bintang di area surga penghancur jiwa benar-benar bisa masuk ke sini. Jika bukan karena suatu cara yang tidak biasa, saya khawatir ada pengkhianat dari kuil barat, dan jelas bahwa orang ini milik yang pertama. Pria dari kerajaan hantu itu juga mencoba mencampuri urusan wilayah jiwaku. Setelah aku berhasil menerobos,
aku pasti akan pergi ke kerajaan hantu dan memberitahumu apa itu kekuatan sesungguhnya. Boom! Meraung bagai binatang buas, energi gelap nan mengerikan di sekujur tubuh penguasa jiwa Li menunjukkan paksaan dari atasannya. Aura ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Dou Xian bintang 8 tingkat kesempurnaan. Jadi, pola gelap, selamat datang rajaku. Raungan marah muncul bagai guntur, sehingga pola-pola yang tak terhitung jumlahnya di tubuh jiwa-jiwa Mietian terbakar hebat oleh cahaya redup, dan bahkan kekuatan jiwa Mietian pun tiba-tiba lenyap, tetapi ada kekuatan yang lebih dahsyat yang terbangun di dalam tubuhnya. Huho, Tuan Jiwali, lama tak berjumpa. Tak lama kemudian, tubuh jiwa Mietian menghilang sepenuhnya, digantikan oleh gas hitam yang tersembunyi di dalam kabut darah hitam. Raja 10.000 hantu. Membiarkan tubuhmu sendiri datang ke sini dengan mengorbankan jiwa yang besar memang sepadan. Menatap suasana suram dalam kabut darah, sang penguasa jiwa mencibir. Satu sama lain, asalkan semuanya sepadan, apa salahnya mengorbankan beberapa chip? Suara tidak setuju terdengar dari Zaidu di tengah kabut darah. Raja hantu, penguasa kerajaan hantu di antara banyak wilayah di dunia hantu. Ayo lakukan. Biarkan aku melihat master jiwa tingkat kesempurnaan abadi bertarung bintang 8, seberapa tiraninya dia. Jika kamu kalah hari ini, aku akan mengambil alih Li Hunyu, bukan kamu. Susu. Begitu suara itu jatuh, udara hitam di dalam kabut darah tiba-tiba berubah menjadi sosok samar. Telapak tangan pucat muncul langsung dari kedalaman lengan baju. Kabut darah melonjak, membentuk jejak telapak tangan yang ganas setinggi 1000 kaki, menghadap sang master jiwa Li. Huhu, melihat pukulan yang begitu dahsyat, penguasa jiwa Li tidak melakukan apa-apa, hanya melirik sekilas, dan energi hantu suram di sekitarnya langsung menenggelamkannya dan menelannya sepenuhnya. Kekuatanmu hanya di antara 8 dewa petarung bintang, dan penguasa tertinggi kerajaan hantu yang bermartabat akan datang. Bukankah ini sia-sia? Tanpa niat untuk bertindak, penguasa jiwa Li masih berdiri diam, sementara matanya yang muram perlahan menatap Raja 10.000 hantu yang juga dikelilingi oleh hantu-hantu di depannya. Ya, jadi aku khusus menyiapkan hadiah besar untukmu. Semoga kau menyukainya. Suara itu jatuh, dan gumpalan kabut hitam menyembur keluar dari tubuh Raja hantu bagai mata air, memenuhi seluruh kuil yang tertutup dengan mudah. Pada saat ini, suasananya sangat suram, seperti pemandangan kiamat sungguhan. Semoga kau tidak mengecewakanku. Melihat rencana Raja Wangui, Lord Li Sol melirik api merah muda dan tandu indah di bawah kakinya. Keduanya perlahan menyatu. Di saat-saat terakhir, ia menatap keluar aula. Tampaknya penguasa jiwa Li sengaja menunda waktu, dan dia tidak tampak takut pada Raja 10.000 hantu atau tokoh kuat lainnya yang menghancurkan terobosannya. Sebaliknya, lebih seperti penguasa jiwa Li sedang menunggu sesuatu. Saat ini, berdiri di kuil, di luar ruang 2 orang, hanya ada Xiao Yan dan keduanya. Tampaknya suara sang master jiwa itu sama dengan apa yang dikatakannya kepada Xiao Yan dan keduanya. Tuan Li Sol, ini pesta yang khusus disiapkan untukmu, nikmatilah perlahan. Raja 10.000 hantu berubah menjadi cahaya redup yang agung, dan cahaya redup itu menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi ia hanya bisa melihat satu cahaya redup. Di atas tubuh putih bak giok itu, monster hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, dan di sela-sela geliat itu, terdapat gelombang kekuatan jahat yang bergetar. Pada saat yang sama, seringai menyebar di atas cahaya redup, seperti suara langit, dan bahkan kabut hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar menyelimuti ruang retret seluruh Master of Souls. Tuan Li Hun mendengus dingin, masih tak tergerak, berdiri tegak di tengah pulau, menyaksikan pesta Raja Hantu. Penguasa jiwa Li tahu bahwa meskipun kekuatan Raja 10.000 hantu itu tirani, namun bagi dirinya saat ini, itu agak kurang memadai. Diri hari ini telah menyerap sumber Acacia dan Broken Enteritis, dan dia hanya selangkah lagi dari menelannya dengan sempurna sebelum dia dapat naik ke alam suci dan memasuki alam reinkarnasi yang didambakan. Boom! Kabut hitam tak terbatas itu bagaikan anjing iblis yang merangkak keluar dari neraka peleburan. Tepat setelah muncul dan menyebar, hembusan angin suram, bahkan aura yang sangat jahat, tiba-tiba berubah menjadi ribuan kaki. Anjing iblis itu adalah binatang raksasa, dengan wajah ganas dan napas yang mendominasi. Hanya berdasarkan ini,
Melihat anjing raksasa jahat yang berubah menjadi kekuatan jahat ribuan meter di depannya, sudut mulut penguasa jiwa Li tersenyum, dan sedikit penghinaan arogan muncul. 10.000 hantu, anjing, dan binatang buas, hancurkan dia untukku. Melihat penguasa jiwa Li tetap bergeming, Raja 10.000 hantu akhirnya memberi perintah kepada makhluk jahat itu. Dada, serangkaian suara aneh menyapu makhluk jahat itu, dan seketika seluruh tubuhnya seperti tungku, dan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan kecepatannya menjadi lebih cepat, tiba-tiba menghadap ke tempat kecil tempat Dewa Jiwa Li berada. Pulau itu meledak, kekacauan, pembalikan. Penguasa jiwa Li tampaknya telah bersiap sejak lama. Di bawah bayangan gelap, telapak tangan tua itu terangkat, dan sentuhan energi perak langsung menyebar. Bang bang bang, kekuatan sistem ruang angkasa perak baru saja menyentuh makhluk jahat itu, dan tiba-tiba ledakan suara keras memenuhi seluruh ruang, seperti suara logam yang bertabrakan. Setelah sunki, makhluk jahat ribuan meter itu langsung tersedot ke dalam celah ruang oleh kekuatan ruang perak, dan tidak akan muncul untuk waktu yang singkat. Ini, fluktuasi reinkarnasi. Melihat Dewa Jiwa dengan mudah menghalau serangan terkuatnya, Raja 10.000 hantu dalam kabut hitam tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Tidak seorang pun tahu tentang beberapa kolusi dan kerjasama antara kerajaan hantu dan klan jiwa benua Doki, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan gabungan kedua kekuatan mereka belum mencapai tingkat yang mengancam penguasa jiwa, dan sekarang mereka bersedia menggunakan banyak sumber daya kerajaan hantu untuk masuk ke sini. Saya awalnya berpikir untuk memburu penguasa jiwa Li, sehingga saya dapat dengan lancar memasuki reinkarnasi. Namun kini tampaknya penguasa jiwa Li saat ini telah menyentuh reinkarnasi. Meski tidak ada reinkarnasi yang sesungguhnya, tetapi pembangkit tenaga listrik yang menyentuh reinkarnasi berbeda dengan Eight Star Fighting Immortals. Pada saat ini, Rao adalah sikap serakah dari Raja 10.000 hantu, dan dia tidak bisa tidak takut, dan kemunduran pun lahir. Jika kau punya trik lain, gunakan saja, kalau tidak, kau takkan punya kesempatan. Setelah serangan Raja Hantu, penguasa jiwa Li menamparnya, lalu sebuah pola cahaya hitam diam-diam merasuki seluruh kekosongan di tubuhnya. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di ruang hampa tempat peristirahatan itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, seolah-olah sisa es telah menyentuh api yang berkobar, rentan terhadap satu pukulan. Orang ini, waktu terobosannya begitu cepat, sepertinya ini benar-benar salah perhitungan. Melihat sang penguasa jiwa begitu arogan, namun masih ada senyum ramah di sudut mulutnya, Raja 10.000 hantu pun ikut tersenyum. Ia berdiri. Penguasa jiwa Li merupakan penguasa sejati atas 3 wilayah inti alam hantu, tetapi mengapa dia adalah Raja 10.000 hantu? Aku tadinya tidak ingin menggunakan benda itu, tapi sayangnya, kalau aku ragu-ragu, aku takut aku juga akan berada dalam bahaya karenanya. Jadi, setelah beberapa saat, Raja 10.000 hantu, yang bersembunyi di balik kabut hitam, tidak menyembunyikannya. Kabut hitam itu pun menghilang dan keluar dengan sendirinya. Kau benar-benar manusia. Melihat Raja 10.000 hantu menunjukkan wajah aslinya untuk pertama kalinya, Lord Li Sol tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Rencanaku kali ini bukan ditujukan pada Raja 10.000 hantu, tapi siapa sangka dia akan menariknya. Kau harus tahu bahwa Raja 10.000 hantu itu misterius di dunia hantu, salah satu orang paling misterius, bahkan penguasa jiwa Li pun belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ini sebuah pesta. 10.000 hantu keluar, 10.000 hantu menyembah. Li Hun, ini dosa dan takdirmu. Susu. Begitu suara itu jatuh, sosok Raja 10.000 hantu benar-benar menghilang di sini, tetapi satu demi satu tubuh jiwa muncul tak terkendali. Tak seorang pun tahu dari mana mereka berasal, tetapi orang-orang yang muncul di atas tubuh roh ilusi ini menatap sang penguasa jiwa dengan mata merah menyala, ingin melahapnya mentah-mentah. Jelas mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Kebencian itu tampaknya memiliki hubungan yang tak terelakkan dengan penguasa jiwa Li. Li Hun, aku bekerja untukmu dan mengalami kesulitan yang tak terhitung, tapi kau malah meninggalkanku dan membunuhku pada akhirnya. Tahukah kau rasanya kehilangan ketika kau dipercaya dan langsung jatuh ke neraka? Tuan, aku telah menghabiskan seluruh energiku untuk dominasimu di masa depan, tetapi pada akhirnya mengapa kau ingin melenyapkan seluruh keluargaku? Apakah hanya kami yang membocorkan beritanya? Kepala istana,
Kami ingin Anda memberi saya keadilan. Suara kebencian, tampaknya kejatuhan puluhan ribu jiwa dan hantu ini memiliki hubungan yang mendalam dengan penguasa jiwa Li. Di antara mereka, ada banyak orang kuat yang mengikuti penguasa jiwa Li dari lahir hingga mati dan berjuang untuk hegemoni wilayah jiwa Li, tetapi mereka semua telah jatuh sekarang, hanya karena kekuatan khusus kerajaan hantu mereka dapat melihat matahari dengan sikap khusus, huhu. Kamu masih punya sisa kekuatan terakhir, kalau begitu aku akan beritahu kamu. Perebutan kekuasaan membutuhkan darah untuk mengalir. Dulu kalian adalah bawahanku yang paling setia, tetapi demi seluruh alam jiwa Li, aku harus merelakan kalian. Dalam pikiranku, kalian akan selalu menjadi bawahan yang paling sempurna. Semua yang kalian lakukan adalah untuk Li Hunyu kami, tetapi pada akhirnya, kalian tidak akan dikenali oleh rekan-rekan Li Hunyu, dan kalian bahkan akan diburu karenanya. Tapi aku, Li Hun, bersedia bersumpah demi kekuatan jiwaku bahwa kalian akan selalu menjadi bawahanku yang paling setia dan tiran. Li Hunyu bangga memiliki pahlawan seperti kalian. Henggu tetap sama. Suara serak itu kehilangan wibawanya seperti dulu, tetapi lebih seperti komunikasi antar saudara, hangat namun tak anggun. Guru, mendengarkan ucapan Guru Li, kebencian puluhan ribu hantu itu tiba-tiba menipis. Puff, dengan suara, di suatu tempat di angkasa, sesosok yang malu berkata dengan panik. Orang-orang ini, tetapi seluruh kerajaan hantu dan istana jiwa telah mencari hasil bersama selama ratusan tahun, untuk menggunakan kebencian semacam ini hari ini untuk melenyapkan penguasa jiwa karena kesalahan mereka sendiri. Tetapi yang tidak diduga oleh Raja Ling Wangui ialah, serangan yang mengerikan seperti itu, rencana yang begitu lengkap, ternyata berhasil dipecahkan oleh penguasa jiwa hanya dalam beberapa kata saja. Dalam kasus ini, itu terlalu murah untukmu. Kuali peleburan 10.000 hantu, ledakan untukku. Melihat hantu-hantu yang semakin menipis, Raja 10.000 hantu memberi perintah. Saat itu, bau mesiu tercium sepenuhnya, dan ruang ini akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan Dewa Jiwa Li sangat tinggi, dan tempat peristirahatan yang dipilihnya juga memiliki banyak batasan, tetapi ledakan gabungan dari puluhan ribu hantu ini, kekuatan yang begitu berbahaya, jauh dari yang dapat ditahan oleh makhluk abadi petarung bintang 8. Tungku 10.000 hantu, mekar. Raja 10.000 hantu yang sedang panik tiba-tiba mengubah wajah halusnya menjadi manusia yang rupawan, lalu meraung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Master Jiwa Li melenyapkan semua kekuatan kebencian dari puluhan ribu hantu dengan begitu mudahnya, jika tidak, yang menantinya adalah kegagalan. Boom! Saat suara Raja Hantu jatuh, api hitam muncul entah dari mana di seluruh kehampaan, dan tak lama kemudian, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang telah memenuhi seluruh ruang itu pun terselubung seolah-olah sedang ditangkap. Fokuslah pada dirimu sendiri dan curahkan segalanya. 10.000 hantu melting pot, inilah kekuatan unik dari pembangkit tenaga listrik kerajaan hantu. Ia dapat mengumpulkan semua kekuatan jiwa, dan menggunakan peleburan pot untuk memurnikan dan meledakkan diri, serta meledakkan gelombang kehancuran yang tak tertandingi oleh seni peri tingkat atas. Kekuatan seni peri telah lama tercapai. Kekuatannya cukup untuk mengancam level bintang 7 atau bahkan bintang 8, dan kekuatan seni abadi tingkat atas, bahkan cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 8 yang sesungguhnya, bahkan penguasa jiwa, hanya dapat mundur sementara. Wengom, tungku jahat yang ditransformasi oleh api hitam berukuran sekitar beberapa meter, tetapi menyembunyikan aura jahat yang sangat misterius. Dari luar, tungku itu tampak tak terhancurkan, dan setiap kali hantu diserap, tungku api hitam menjadi semakin gelap. Garis-garis jahat gelap yang sangat lemah di atasnya akan semakin dalam. Setelah garis-garis jahat gelap di sekitar tungku api hitam benar-benar terang, saya khawatir pembangkit tenaga listrik Doxian sempurna bintang 8 hanya akan jatuh di bawahnya. Bagaimanapun, tingkat kekuatan itu, langit dan bumi dapat mempelajarinya. Kau memang mengingatkanku pada kejadian-kejadian di masa lalu. Sebagai balasannya, aku akan menunjukkan kepadamu betapa nikmatnya pesta yang sesungguhnya. Jenderal, kali ini usaha dan pengorbanan kalian tidak sia-sia. Karena pada akhirnya Anda akan menyaksikan kelahiran kembali dan transformasi makhluk agung di sini. Reinkarnasi, kesombongan yang tak terkendali dan mendominasi, terucap dari mulut sang penguasa jiwa. Sesaat kemudian, tubuh sang penguasa jiwa,
perlahan dan langsung meninggalkan pulau itu, perlahan melayang di udara, dan seketika tak ada lagi bayangan samar yang menyelimutinya. Sebaliknya, ada sentuhan energi merah muda, bak peri, yang mengelilingi sang penguasa jiwa Li, dengan dia sebagai pemimpin dan rajanya, seolah bersorak dan bersorak menyambut kembalinya sang raja. Tidak, tidak mungkin. Hancurkan aku. Melihat tindakan Lord Li seperti ini, Raja 10.000 hantu meraung panik seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Hantu-hantu ini memang memiliki hubungan yang mendalam dengan penguasa jiwa Li, tetapi mereka adalah jiwa-jiwa yang telah mati. Justru karena beberapa metode khusus dari Raja Hantu, mereka telah hidup kembali dengan cara yang sangat istimewa, dan kekuatan mereka telah lama hilang. Jika bukan karena kebencian yang mendalam terhadap penguasa jiwa Li di hati mereka, tetapi kebencian ini menghilang tanpa jejak setelah kata-kata penguasa Li, bahkan melihat penguasa jiwa Li yang akan melahap api suci dan mulai berevolusi, hantu-hantu ini memiliki kecenderungan untuk membantu Zhou dan menyiksa mereka, dan Raja 10.000 hantu berada dalam kekacauan. Boom! Setelah beberapa tarikan napas, tungku api hitam yang menyilaukan itu memadat, dan kekuatan hantu yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan dimurnikan sepenuhnya. Pada saat ini, tungku 10.000 hantu itu hanya seukuran telapak tangan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kengerian yang mengerikan. Berfluktuasi, seluruh tubuh tungku api hitam itu terbungkus oleh kekuatan tak terlihat, dan bahkan kekosongan itu pun runtuh seketika. Kekuatannya tak kalah hebat dari teknik peri tingkat atas. Begitu meledak di tempat persembunyian ini, apalagi pedalaman gurun, atau bahkan seluruh kuil barat akan terpengaruh. Penguasa jiwa, pergi ke neraka. Menatap dewa jiwa yang semakin misterius, Raja 10.000 hantu sama sekali tidak ragu. Saat ia mengangkat tangannya, tungku api hitam yang menyilaukan di tangannya, dengan semburan aura jahat, langsung menghadap dewa jiwa. Diproyeksikan menjauh. Seperti halnya pendaratan meteorit, aura kekuatan dan aura seperti itu membuat pupil mata seseorang mengecil rapat. Boom! Suara memekakkan telinga memenuhi seluruh kehampaan. Pada saat itu, tungku peleburan api hitam meraung seperti anjing ganas ke arah dewa jiwa Li. Raja 10.000 hantu, janganlah berjuang sia-sia. Hari ini adalah hari terobosanku. Kau harus tinggal dan menyaksikan kelahiran kekuatan super itu. Sang master jiwa tersenyum tipis, tawanya terdengar lembut, namun penuh kekaguman. Akan kulihat bagaimana kau bisa menahan seranganku. Mendengarkan pernyataan meremehkan dari dewa jiwa, Raja 10.000 hantu masih berkata tanpa menyerah. Sekalipun kekuatan tungku 10.000 hantu telah dilemahkan oleh penguasa jiwa, saat ini, bagi orang ini, tungku itu masih memiliki kekuatan penghancur. Sakit cinta, kekuatan sakit cinta. Lord Li Sol mengangkat alisnya sedikit, dan saat ia berbicara, semburan riak kekuatan merah muda perlahan muncul dari bawah kakinya, dan langsung menghiasi seluruh kehampaan. Kekuatan akasia merah muda baru saja muncul, dan itu seperti cairan kental, yang langsung membungkus tungku api hitam, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Kekuatan api suci, bagaimana mungkin? Menyaksikan riak energi merah muda menyebar, napas kekaguman memenuhi seluruh kehampaan, menatap tungku api hitam yang menggabungkan kekuatan puluhan ribu hantu hingga begitu tak tertahankan. Hit, raut wajah Raja 10.000 hantu akhirnya menjadi jelek. Wow! Tanpa ragu dan bimbang, Raja 10.000 hantu tahu bahwa kali ini ia hanya bisa kembali tanpa hasil. Karena alasannya sendiri, penguasa jiwa Li hanya bisa menjadi tubuh jiwa yang paling murni dan tidak dapat memadatkan tubuh manusia, tetapi ini juga merupakan takdir bahwa ia hanya bisa melahap dua api suci yang dapat dilahap oleh hantu dalam hidupnya. Di luar kategori ini, kekuatan penguasa jiwa Li sudah diakui oleh penguasa 1000 dunia pada tingkat sempurna Dewa Pejuang Bintang 8. Setelah ia menguasai api suci, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Setelah beberapa saat, tungku api hitam dan kekuatan merah muda dengan lembut terbang menuju tubuh penguasa jiwa Li, dan jelaslah bahwa mereka ingin melahap tungku api hitam dan mengubahnya menjadi makanan untuk promosi mereka sendiri. Gawat, melihat master jiwa Li yang begitu licik, Raja 10.000 hantu akhirnya kehilangan suaranya karena ngeri. Hingga kini, Raja 10.000 hantu tahu bahwa ia telah ditipu oleh master jiwa Li. Tampaknya evolusi menelan berjalan mulus, tetapi ini semua adalah strategi sang master.
Tampaknya sang master jiwa membutuhkan sesuatu sebelum kesuksesannya sendiri. Setelah beberapa saat, tidak ada ketegangan dalam pertempuran antara keduanya. Raja 10.000 hantu dengan mudah ditundukkan oleh penguasa Jiwali. Sayangnya, penguasa Jiwali tidak berniat untuk melenyapkannya, melainkan menyingkirkannya. Raja hantu selalu merasa bahwa bukan hanya dirinya yang diperhitungkan kali ini, tetapi ketika ia berpikir bahwa agar tidak terungkap, ia membiarkan jiwa Mietian masuk ke sini dan mengekstradisinya dengan cara pengorbanan, dan bahkan membayar harga yang begitu mahal. Pada akhirnya, itu hanya untuk mahar penguasa Jiwali, dan Raja 10.000 hantu benar-benar tidak senang. Ini adalah tempat peristirahatan Master Jiwali, jadi berhati-hatilah. Tak lama kemudian, setelah pertarungan antara Master Jiwali dan keduanya berakhir, sosok Xiaoyan dan keduanya pun datang ke sini bersamaan. Puncak acara sesungguhnya telah dimulai. Sungguh mengerikan. Ia baru saja menerobos batas kuil paling utara di pedalaman gurun dan memasuki tempat peristirahatan Dewa Jiwa. Melihat lorong-lorong gelap di sekitar dinding, hati Xiaoyan dipenuhi rasa ngeri. Kekosongan di sini diisi dengan kekuatan penjara yang sangat mengerikan, yang membuat kekuatan api di tubuh Xiaoyan menghilangkan sedikit rasa takut. Tuan Li Sol sangat berhati-hati. Ia membagi napasnya menjadi 4 bagian dan mendistribusikannya ke 4 kuil di pedalaman gurun. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kita akan membuang banyak waktu. Ia melirik dinding-dinding gelap di sekitarnya dan berbisik. Pintu masuk ke kuil paling utara cukup aneh. Xiaoyanlah yang akhirnya menggunakan kekuatan api suci untuk membukanya, tetapi tidak ada perbedaan di sini. Sosok mereka berdua berjalan menjauh dari kedalaman dengan kewaspadaan yang luar biasa. Jangan bicara, hati-hati, aura Dewa Jiwa dan api suci bahkan lebih kuat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, jejak api abu-abu menyelimuti sosoknya, lalu ia dengan hati-hati berjalan menuju kedalaman kuil. Kali ini, jika tidak berhasil, mari kita berbaik hati. Kita tidak akan membuang-buang waktu untuk saling mengenal. Melihat ekspresi serius Xiaoyan, Yuer tersenyum tipis, lalu segera mengikutinya, seolah-olah ia telah memutuskan untuk masuk ke sini. Yuer hanya berkata, menahan hati kematian fana, dan apa yang dikatakan Xiaoyan benar. Yuer memang memiliki cukup harta untuk menarik penguasa Jiwali atau mengancamnya. Keduanya tampak waspada, dan setelah berjalan hati-hati selama puluhan menit, sebuah kekosongan yang sangat besar perlahan-lahan muncul di depan mata. Tempat peristirahatan Dewa Jiwa seharusnya ada di sini, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, menatap kehampaan aneh di depannya. Ruang di depannya tak berujung, dan di atas kehampaan, terdapat kristal merah yang tak terhitung jumlahnya yang membuka jalan, yang sangat mengejutkan dan mempesona. Sebagian besar kekuatan api terisolasi dalam kristal merah, sehingga kekuatan atribut api dan daya tempurnya sangat berkurang di sini. Ini, kristal api penelan. Setelah beberapa saat, melihat begitu banyak kristal api penelan, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan bertanya-tanya, kristal api penelan sebanyak itu tidak baik untuk pertempurannya. Fungsi menelan kristal api adalah untuk menyerap kekuatan api. Sampai batas tertentu, jika bertarung di ruang ini, bagi Xiaoyan, kekuatan bertarungnya akan sangat melemah. Ruang di sini tertutup rapat, kau hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Mata indah Yuer menatap ke tengah ruang melalui kristal merah yang tak terhitung jumlahnya, dan lorong di belakangnya juga tertutup rapat saat ini, jelas tidak ada jalan keluar lagi. Di sana, pada saat ini, lingkaran energi merah muda sepenuhnya membuka jalan, dan bahkan aura mengerikan yang melampaui langit dan bumi menyebar. Ying-Ying, berkati aku. Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di dada dengan senyum menawan, dan secercah kehangatan terus mengalir, bahkan bergetar. Jelas, bahkan hati api suci Mu Ying-Ying pun berusaha menghentikan Xiaoyan. Pergilah, karena kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Xiaoyi. Ayo pergi. Xiaoyan melepaskannya dan tersenyum, jelas dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Kekuatan persepsi jiwa tirani Xiaoyan memperjelas bahwa lingkaran merah muda di inti ruang ini adalah kekuatan Acacia Broken Enteritis, dan tempat yang terbungkus di dalamnya adalah sentuhan kekuatan terkuat yang sebanding dengan langit. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan tahu bahwa disinilah Dewa Jiwali bersembunyi, dan orang terkuat di lingkaran cahaya merah muda itu hanyalah Dewa Jiwali. Ruang ini luar biasa luasnya,
dan kristal-kristal merah pemakan api yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengandung untaian cairan merah muda. Jelas, mereka telah menyerap kekuatan api suci yang tak terhitung jumlahnya, dan di tengah ruang tersebut terdapat sebuah danau yang tidak terlalu besar. Danau itu luasnya sekitar beberapa ratus meter, tetapi airnya hitam pekat dan warna hitamnya sangat dingin. Sepertinya mengandung semacam kekuatan aneh yang menyesakkan. Dia ada di sana. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa kamu masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak ada gunanya mati seperti ini. Kenapa kau tidak melupakannya? Keduanya berdiri di depan danau dan bertanya dengan tenang. Penguasa jiwa memang kuat, tapi aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan kepercayaan diri itu. Kurasa aku pasti akan lebih tirani daripada dia di masa depan. Dan kali ini, bukan hanya untukku, tapi juga untuk seorang gadis yang telah menunggu. Kuharap aku telah terlalu mengecewakannya. Kuharap kali ini, aku akan melunasi semua utangku. Xiaoyan tidak tahu mengapa Yu'er tampak berubah setelah masuk ke sini. Gadis ceria berambut biru langit itu, jejak kesedihan terpancar di ujung hidungnya. Saya baru saja bertemu dengan Mu Yingying sebelumnya. Xiaoyan tahu bahwa saat itu dia tidak mencintai Mu Yingying, tetapi itu jelas bukan sekadar basa-basi dan seorang teman, tetapi baru setelah Mu Yingying berkorban, Xiaoyan menyadarinya. Itu bukan hanya cinta, tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban. Xiaoyan berdiri dengan lembut di atas Yan Yanjing, menatap air danau hitam itu dengan acuh tak acuh, lalu telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan sebuah jejak telapak tangan yang menyala-nyala melesat ke arahnya. Cici, sebuah suara aneh muncul dari danau, tetapi serangan api Xiaoyan langsung padam seperti ngengat yang disambar api. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Anda harus tahu bahwa api yang digunakan Xiaoyan sekarang adalah api abadi, dan kekuatan api abadi sangat rentan di bawah air danau hitam ini, yang membuat Xiaoyan harus bermartabat. Inilah danau terlarang. Danau ini memiliki kekuatan misterius yang dapat memutus semua napas kehidupan. Jika kau ingin memasukinya, kau hanya bisa menggunakan animasi yang ditangguhkan atau tubuh jiwa murni. Yu'er melihat penampilan Xiaoyan dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita lakukan." Aku juga sangat ingin melihat betapa mengejutkannya cara dewa jiwa melahap. Saat suara itu jatuh, api suci 3 warna memenuhi tubuh Xiaoyan, menyelimuti aura kehidupannya sepenuhnya, seperti orang yang sekarat. Orang normal, ayo pergi. Keduanya saling memandang dan langsung tenggelam ke dalam danau terlarang. Bang bang bang, tepat setelah memasuki danau terlarang, hawa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuh, membuat Xiaoyan menggigil. Bahkan saat jarak berenang bertambah, jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang, seolah menerima rangsangan yang fatal. Lawan aku. Menyadari kekuatan aneh di danau terlarang, Xiaoyan mengeluarkan kekuatan api yang berkobar, melawannya. Keduanya menggertakkan gigi dan berjalan menuju pulau kecil di dalam danau terlarang selangkah demi selangkah. Apakah ini tempat peristirahatan dewa jiwa? Setelah beberapa menit, keduanya berjalan langsung melewati pembatas danau terlarang dan memasuki pulau kecil yang dikelilingi lingkaran cahaya merah muda. Tepat setelah memasuki pulau ini, Xiaoyan dan mereka berdua berdiri di tepi pulau. Konstruksi pulau ini bagaikan pentagram raksasa. Di tengah pulau, sebuah tandu indah yang dibalut berbagai pola mulai terlihat. Selain itu, di beberapa batu di pulau itu, seorang lelaki tampan seperti manusia dibelenggu dengan sentuhan energi merah muda, dan dia terpaku kuat di tempatnya. Ini, kerajaan hantu menyelamatkan semua hantu. Tiba-tiba, Yu'er menatap pemuda yang hampir mati itu dan kehilangan suaranya. Sosok itu adalah seorang pria yang terbungkus kabut hitam yang membumbung tinggi. Pupil matanya yang gelap dan arogan menatap ke arah pusat pulau, dan matanya yang gelap penuh kegilaan. Meski dia terikat mati oleh belenggu merah muda, napas yang keluar dari tubuhnya ternyata adalah seorang petarung abadi bintang 8. Kerajaan hantu menyelamatkan Raja Hantu. 8 bintang petarung abadi, Tuan Istana Jiwa. Alih-alih menatap cahaya merah muda aneh di atas pulau itu, Xiaoyan justru menatap pria aneh yang terikat itu dengan terkejut. Menurut informasi Xiaoyan, kerajaan hantu dan klan jiwa memiliki hubungan atau kerjasama yang tak terhindarkan, dan begitu mereka menemukan penguasa kerajaan hantu, Raja 10.000 hantu, saya khawatir mereka akan dapat menanyakan beberapa rahasia tentang Xiaoyan. Rahasia klan Xiao. Masalah ini telah mengganggu Xiaoyan selama puluhan tahun.
Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin seorang murid Akademi Jiwa, UR, bisa mengenal penguasa tertinggi kerajaan hantu? Jadi semua ini konspirasi mereka, untuk menangkap diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk mengambil banyak tindakan pencegahan terhadap UR. Susu, keturunan Xiaoyan, kalian bisa mencium aura menjijikkan dan rendah diri dari jarak jauh. Kalian masih sangat menyebalkan. Sepertinya ia menyadari sosok Xiaoyan dan menahan diri. Raja 10.000 hantu mencibir dan meraung ke arah Xiaoyan di kejauhan. Kabut hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari balik jubah hitam itu, dan langsung melesat ke langit bagai bubuk mesiu, melesat ke arah Xiaoyan. Merasakan momentum yang begitu dahsyat meledak dari Raja Wangui, wajah Xiaoyan menjadi serius untuk pertama kalinya. Api suci 3 warna, teknik api menelan, dan berbagai cara lain untuk melawan jiwa, semuanya ditampilkan dalam sekejap tanpa berpikir. Pukulan acak yang sama tiraninya dengan kekuatan petarung abadi bintang 8, jika dianggap enteng, mungkin cukup untuk melenyapkan Xiaoyan. Cici, dengan suara keras, kabut hitam aneh itu langsung bertabrakan dengan api suci 3 warna milik Xiaoyan, dan keduanya langsung menemui jalan buntu dan menjadi tenang. Raja 10.000 hantu, yang sekejam kerajaan hantu, bisa sampai terjerumus ke dalam rasa malu seperti itu. Lucu sekali. Sambil menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat, berusaha sekuat tenaga mengatur napasnya. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju tempat Raja Hantu berada. Hei, nak, katakan saja, apa yang ingin kau ketahui, hanya kau sendiri yang bisa menemukannya. Dan aku bisa memberitahumu bahwa istana jiwa dan klan jiwa, bahkan kerajaan hantu kita, tidak begitu jelas. Lagi pula, meskipun aku membuat beberapa kesalahan dalam serangan diam-diam ini, tapi petarung abadi bintang 6, bahkan 10 nyawa pun tidak cukup untuk mati. Susu, melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, Raja 10.000 hantu hanya mencibir. Ia langsung mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan, mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan menatap ke atas langit dengan tatapan ngeri yang memenuhi matanya. Di tubuh Xiaoyan, 3 warna api suci memusnahkan dan berputar, melindungi Xiaoyan, dan Xiaoyan juga untuk sementara melepaskan Raja 10.000 hantu. Raja 10.000 hantu dan UR saling mengenal, dan setelah keseimbangan tercapai, api suci menjadi lebih penting. Kelompok cahaya merah jambu menggantung tinggi bagaikan lingkaran matahari yang bersinar, dan paksaan langit dan bumi menyebar keluar tak terlihat. Acacia Broken Enteritis ada di lampu merah muda. Sepertinya kita masih selangkah terlambat. Master Li Sol telah memasuki langkah terakhir. Setelah menyelidiki sejenak, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekalipun dia memiliki kekuatan pelindung Yama, istana ke-10 tanda klan, dan bahkan berkah dari banyak api suci, dia tidak dapat menerobos kelompok cahaya merah muda yang terdiri dari Dewa Jiwa Li dan Acacia patah hati. Kalau dilihat-lihat sekarang, aku khawatir aku hanya bisa menunggu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak ada hasil. Sekarang, jika dia gegabah menghancurkan kelompok cahaya merah muda itu, dia mungkin akan menerima serangan balasan yang sangat besar, belum lagi kekuatan dahsyat yang dibutuhkan untuk menghancurkan kelompok cahaya merah muda itu, dan karena dia tidak mengetahui keadaan Dewa Jiwa, Xiaoyan tidak berdaya untuk sementara waktu. Sepertinya masih terlambat selangkah. UR di samping juga setuju. Daimu melirik sekilas dan mendapati kristal penelan Yan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya telah meredup, bahkan pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya di kursi sedan yang indah pun telah meredup. Jelas sekarang penguasa jiwa Li telah mencapai langkah penting. Raja Wangui, siapakah dirimu? Untuk beberapa saat, UR perlahan berjalan menuju Raja Wangui yang terbelenggu dan bertanya. Murid langsung dekan Akademi Jiwa. Wan Guiwang tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tersenyum tipis. Soul Mist adalah namanya sendiri, dan nama ini juga ada untuk beberapa komunikasi dengan Kepala Akademi Jiwa, jadi masuk akal bagi UR untuk mengetahui Raja 10.000 hantu yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Tanya UR Zaidu. Semua ini direncanakan oleh tuanmu. Dia memberi kita peta terperinci dan metode masuk ke sini, agar kita dapat mencegah terobosan penguasa Jiwa Li. Harganya adalah kau telah mengembangkan metode bagi hantu untuk melahap api suci. Tapi aku masih terlalu meremehkannya, tetapi pada akhirnya aku gagal total.
Raja Hantu mencibir, dan masih ada sedikit nada pemberontakan dalam suaranya. Kekuatan Dewa Jiwa, saya khawatir telah menyentuh reinkarnasi. Sekalipun terobosan ini gagal, kekuatannya akan benar-benar menyentuh reinkarnasi. Jadi kali ini, dia berhasil. Ia mendengarkan sejenak, mengamati cahaya merah muda yang lebih terang di atas langit, tekanan mengerikan yang melampaui energi langit dan bumi, perlahan-lahan meresap, seolah-olah Roh Kudus yang tak tertandingi akan segera muncul di dunia. Ya, dia berhasil kali ini, tapi sayang masih ada aku. Mendengar kata-kata Wang Guiwang, Yuer tak kuasa menahan tawa. Bagaimana dengan reinkarnasi? Terobosannya datang dari penelitian Akademi Jiwa mereka, dan ketika penelitian itu akhirnya berhasil, hampir semua orang kuat di Akademi Jiwa mereka dimusnahkan olehnya, tetapi Tuan Jiwa Li lupa bahwa yang ekstrim akan menjadi kebalikannya. Metode hantu menelan api suci ini adalah tindakan melawan langit, jadi sebelum penelitian, tuannya diam-diam meninggalkannya, jadi tentu saja ada cara untuk menghadapinya. Lupakan saja. Melihat Yuer dan Wang Wiking seperti ini, Xiao Yan pun mengurungkan niatnya untuk bertanya, dan menatap sekilas ke dalam kelompok cahaya merah muda itu. Pada saat ini, seluruh ruangan, seperti jantung yang telah lama tenang, tiba-tiba berdetak kencang dan kuat, dan seluruh area dipenuhi dengan kegelisahan yang kuat. Gawat, orang ini. Melihat perubahan mendadak pada gugusan cahaya merah muda di kehampaan, Raja 10.000 hantu tiba-tiba gemetar, dan pupil matanya mengecil. Crash! Semburan energi merah muda beriak, bagaikan letusan gunung berapi, tiba-tiba keluar dari tepi gugusan cahaya merah muda. Apakah dia berhasil? Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, sudut mulut Yuer mengering, dan dalam kehampaan, paksaan yang tampaknya lebih tinggi menyebar seperti penguasa langit dan bumi, dan segera membuka mulutnya dengan susah payah. Tidak, Master Jiwa Li menerobos. Gagal. Melihat pemandangan ini, raut wajah Xiao Yan dipenuhi kegelisahan yang tak terjelaskan, dan matanya terpaku pada lingkaran cahaya merah muda itu. Setelah riak energi mengerikan itu menghilang, tubuh jiwa ilusi Dewa Jiwa terpantul di garis pandang Xiao Yan. Di telapak tangan ilusi itu, api merah muda yang lembut berkobar dengan lembut. Xiao Yan, aku sudah lama menunggumu. Melihat Xiao Yan yang dikelilingi 3 api suci di bawahnya, Master Jiwa Li tidak menunjukkan rasa tidak senang. Cahayanya seterang iblis yang jatuh ke jurang. Dasar orang gila, kau tetap gagal. Susu. Saat ini, menatap Master Jiwa Li yang berdiri di atas kehampaan, sudut mulutnya tak bisa menahan tawa. Sebagai petarung abadi bintang 8, Raja 10.000 hantu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Li Hun penuh dengan bekas luka, bahkan berlubang, dan aura serta kekuatannya telah menurun drastis. Situasi ini bukanlah pertanda keberhasilan terobosan. Sebaliknya, ini adalah konsekuensi dari kegagalan terobosan. Reinkarnasi, Anda harus kembali ke perampokan. Yang disebut perampokan reinkarnasi dibuat khusus sesuai dengan kekuatan dan pengalaman seseorang, dan itu adalah satu surga dan satu bawah tanah dengan perampokan Dosian. Ya, aku gagal. Sekalipun kau telah menguasai metode itu, jalan reinkarnasi adalah puncak sejati dunia. Bukankah begitu mudah untuk dijalani? Mendengar ejekan Raja Hantu, Master Jiwa Li menertawakan dirinya sendiri, tetapi tidak ada amarah. Suasananya sangat tenang. Tidak, napas di tubuh orang ini tidak terlihat seperti kegagalan terobosan, tapi seperti orang ini, apa yang terjadi? Saat ini, melihat Soul Master yang begitu lemah dan kekuatannya bahkan turun ke ranah Seven Star Fighting Immortals, Yuer berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kondisi Master Jiwa saat ini tampaknya sama persis dengan metode yang telah ia kuasai untuk menghadapi Master Jiwa pada akhirnya, tetapi metode itu hanya diketahui olehmu dan gurumu. Bagaimana mungkin Master Jiwa tahu? Salah. Semua ini pasti suatu kebetulan. Master Li Soul saat ini baru saja gagal menerobos dan akan segera tumbang. Kau sepertinya sangat ingin bertemu denganku. Mengabaikan keanehan Yuer, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, suaranya terdengar lega. Asalkan Tuan Jiwa Li tidak menerobos siklus reinkarnasi, maka kali ini, dia tidak akan dihukum mati, dan radang enterik Acacia Broken tetap utuh saat ini, yang mana lebih baik untuk Xiao Yan. Xiao Yan, keturunan klan Xiao, raksasa di dunia, memiliki darah klan Xiao, serta banyak api suci. Bahkan ketika kau memasuki dunia hantu, aku memperhatikanmu, tetapi saat itu,
beberapa orang sok tahu di Akademi Kelima mendukungmu dan tidak ada kesempatan untuk memulai. Sekarang kau melemparkan dirimu ke dalam jaring, tapi itu sungguh konyol. Jika orang-orang itu tahu, aku khawatir mereka akan sangat menyesal telah memelukmu. Lord Li Hun berjalan dengan ringan, tetapi ia berjalan langsung dari udara ke puncak Yan Yanjing dan berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah. Jangan terlalu sok, aku tahu semua yang kau lakukan sekarang hanya untuk memaksaku muncul. Bahkan aku tahu kali ini kau berhasil melewati reinkarnasi. Radang usus Acacia Broken tidak perlu bagimu. Kau perlu melewati reinkarnasi. Ada hal lain. Xiao Yan bertanya sambil tersenyum, tanpa panik. Sebaliknya, dia sangat tenang. Orang yang terlalu pintar seringkali tidak hidup sampai akhir. Mendengar kata-kata Xiao Yan, raut wajah penguasa jiwa Li tiba-tiba berubah terkejut. Jelas sekali Xiao Yan akan menyadari situasi yang telah ia rencanakan dengan sangat matang. Penguasa jiwa benar-benar tak terduga. Sejak saya memasuki perimeter senat, dan bahkan kemudian memasuki kuil barat, saya merasa ada sesuatu yang salah. Itu terlalu mudah di sepanjang jalan. Selain perasaan lemah yang baru saja kau tunjukkan dengan kegagalanmu untuk menerobos dan induksi api suciku. Acacia dan Broken Enteritis saat ini seharusnya berada dalam kondisi paling lengkap, dan kau, penguasa jiwa Li, sama sekali tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melahap api suci. Setelah menghela napas, Xiao Yan tersenyum seolah-olah ia memiliki kesempatan untuk menang. Ternyata dia memang keturunan keluarga Xiao. Tapi aku sangat penasaran. Kau jelas tahu ini jebakan, kenapa kau lari ke sini? Tubuh jiwa ilusif dewa jiwa memancarkan aura yang mendominasi. Mungkin, aku punya takdir ini, jawab Xiao Yan sambil tersenyum. Mungkin, aku akan bertanya dengan cara lain. Kartu truf macam apa yang kau miliki untuk bisa lolos dari tangan Master Jiwa, yang reinkarnasinya telah kusentuh? Pada saat ini, aura Master tak terbantahkan, dan ia bahkan menyerang jiwa Xiao Yan seperti sedang diinterogasi oleh atasan. Teruskan, coba kulihat seberapa tiraninya Master Jiwa itu. Xiao Yan meraung, mengabaikan provokasi Master Jiwa. Ia tahu pertempuran ini tak terelakkan, dan ia juga tahu kali ini ia akan menelan 9 nyawa, tetapi selama masih ada hikmah di baliknya, Xiao Yan tak akan menyerah. Menelan peradangan, transformasi Dewa Naga, jiwa pejuang, api 3 api suci. Untuk sesaat, tubuh Xiao Yan sepenuhnya diselimuti oleh domain api mayat hidup untuk mencegah dirinya dilenyapkan oleh penguasa jiwa, dan kemudian kekuatannya meroket, bahkan kekuatan tubuh dan lengannya tak tertandingi. Kekuatan mengerikan itu menyebar seperti naga raksasa yang terbangun, dan semangat juangnya juga sangat waspada. Xiao Yan, ini semua sudah disiapkan untukmu. Dan jalan reinkarnasiku juga dibukakan olehmu. Bisa membantuku menembus siklus reinkarnasi bisa dibilang merupakan kehormatan besar bagimu. Sebagai imbalannya, aku akan membuat seluruh wilayah jiwa Li mengingat nama Xiao Yanmu di berbagai alam. Bersinar selamanya, selamanya. Jadi, kemarilah. Kekuatan ruang angkasa memenuhi tubuh Xiao Yan seperti telapak tangan Dewa Kematian, dan seketika rasa takut akan kematian memenuhi hati Xiao Yan. Weng berdengung. Teriakan kesedihan, bergetar hebat tak terkendali dari dada Xiao Yan. Perasaan itu seolah memohon Xiao Yan, cepatlah, kau tidak bisa tinggal di sini. Jangan khawatir, akhirnya kau telah merombak hati ini untukku, dan aku tak akan mati. Merasakan getaran yang bergejolak di jantung api suci yang ditransformasikan oleh Mu Yingying, Xiao Yan dengan lembut menyentuhnya dengan telapak tangannya, menenangkannya. Penghakiman, penguasa jiwa Li sama sekali tidak tergerak. Sebagai penguasa generasi ini, ia secara alami merasakan pemikiran cermat dan tipu daya dekan Akademi Jiwa, jadi ia tidak langsung menelan Acacia dan Broken Enteritis sesuai metode mereka, tetapi dengan Acacia Broken Enteritis sebagai panduan, Xiao Yan tertarik. Tanyakan saja pada orang yang bisa memiliki beberapa api suci sekaligus, kalau teknik kultivasinya diperoleh sendiri, saya takut sang Master Jiwa malah jadi reinkarnasi sungguhan. Inilah tujuan sebenarnya dari Master Jiwa. Adapun meninggalkan api keabadian dan meninggalkan Acacia Heartbroken secara rahasia, itu untuk lebih membuktikan latihan Xiao Yan sekarang semuanya sudah siap, saya hanya berutang pada Dongfeng, selama saya melenyapkannya, menempati tubuhnya,
dan membawa Xiao Yan pergi api, maka tidak hanya masalah ketidakmampuan tubuh jiwa untuk memadatkan tubuh manusia akan terpecahkan, tetapi bahkan diri akan memiliki sebanyak 4 api suci pada saat yang sama. Pada saat itu, jangankan dunia hantu belaka, bahkan dunia 1000 besar pun, penguasa jiwa Li tidak akan takut. Adapun Duki Fei, yang merupakan kerabat Xiao Yan, meskipun kekuatan reinkarnasinya telah menembus, 2 gunung guntur di pusat kuil barat adalah penjara alami yang mengesankan, yang dapat memblokir mereka untuk sementara, dan bahkan menemani orang yang menjaga Xiao Yan. Seorang petarung abadi bintang 8 yang misterius, di hadapan penguasa jiwa Li, ia tidak memiliki gengsi. Saat Dewa Jiwa Li berkata demikian, setiap simpul kehampaan di seluruh angkasa bersinar dengan cahaya perak. Ketika berubah menjadi cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar membentuk pemandangan kompas angkasa perak paling sempurna yang menggantung vertikal di antara langit dan bumi. Kompas angkasa berwarna perak menghalangi semua jalur pelarian Xiao Yan bagaikan sabit dewa kematian, membuat Xiao Yan tak berdaya. Rebut rumahku. Melihat pemandangan ini, Lord Li Sol tanpa ragu langsung menggunakan teleportasi ruang angkasa. Bayangan aslinya belum menghilang, dan tubuhnya melesat ke arah tubuh Xiao Yan, mencoba merebut rumah itu. Xiao Yan, kuasai tubuhnya dan segalanya. Dan kompas angkasa berwarna perak membawa sinar kematian yang mengejutkan ke dalam pupil Xiao Yan, menghalangi semua rute pelarian Xiao Yan. Ayo, entah surga atau neraka, di sini, kita istirahat total. Melihat pemandangan ini, pikiran Xiao Yan tiba-tiba tertutup, dan sebuah pola kuno memasuki jiwa utama Li Sol. Saat berada di dalam tubuh, pola itu diam-diam muncul di dahinya. Garis-garis merah darah tampak menjulang, dan terdengar semburan samar suara-suara Sansekerta, seperti dewa yang turun ke bumi. Maha Kuasa, Xiao Yan. Melihat Xiao Yan seperti ini, energi hantu aneh menyebar dari tubuh UR seperti cairan kental. Seketika, kompas ruang angkasa setajam sabit kematian dan dapat melenyapkan Xiao Yan sesuka hati, langsung terjepit olehnya. Kompas itu hancur dan berubah menjadi debu, dan kekuatan UR tiba-tiba melonjak ke tahap awal Douxian bintang 8, dan bahkan tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi, seolah-olah ia telah menguasai kekuatan tertinggi antara langit dan bumi untuk sementara waktu. Sepertinya Dekan Akademi Jiwa telah memberimu segalanya. Dia sungguh pria kecil yang beruntung. Sudah waktunya aku pergi juga. Masih banyak orang kuat di sini. Setelah ini, dunia hantu akan berubah, dan serangan suku-suku jahat dari luar wilayah juga akan semakin dekat. Karena cahaya redup, ia dengan mudah menghilang di sini, jelas meninggalkan tempat itu, tetapi ia tahu detail Xiao Yan, tetapi keduanya bukanlah musuh bebuyutan, jadi wajar saja tidak perlu ada persaingan, dan daerah sekitarnya sudah dihitung. Aura yang sangat tirani menyelimuti, jika dia tidak pergi, aku khawatir. Adapun fakta bahwa dia tinggal di sini sebelumnya, itu hanya untuk membuktikan keberhasilan Master of Souls. Saat berikutnya, hanya ada Xiao Yan, Master Li Sol dan UR. Weng Om. Meskipun kompas ruang angkasa perak telah dipecahkan oleh UR, penguasa jiwa Li langsung memasukkan peradangan patah hati akasia ke dalam tubuh Xiao Yan dan berdiri di istana spiritual tubuh Xiao Yan. Bawa pulang. Selama istana roh laut jiwa Xiao Yan sepenuhnya direbut, ingatannya dihapus, atau dia memiliki kendali atas tubuhnya, berkat banyaknya aura keras kepala di tubuh Xiao Yan, penguasa jiwa Li dapat sepenuhnya menyerbu tubuh ini. Untuk sementara, Xiao Yan tidak akan ada lagi, dan penguasa jiwa Li akan terlahir kembali dan mengambil alih segalanya Xiao Yan. Anak ini benar-benar telah mengumpulkan istana roh. Bahkan memenuhi lantai 3 istana spiritual. Kekuatan jiwa di tahap akhir Taiksu memang tak bisa diremehkan, tapi sayang sekali ia bertemu denganku. Menatap istana spiritual yang berkilauan kristal perak dan antimon di ranah jiwa Xiao Yan, gemuruhnya bagaikan lautan luas. Seolah-olah ia sedang mendeklarasikan kedaulatan dan mencoba mengusir penguasa jiwa, tetapi penguasa jiwa adalah kekuatan jiwa yang melampaui ranah kekosongan, jadi fluktuasi ini tak berarti baginya. Tapi, dia melirik istana spiritual yang dalam di depannya, dan tiba-tiba ada sedikit keraguan di mata Lord Li, menatap api merah muda di telapak tangannya. Rencananya adalah mengandalkan misteri latihan internal Xiao Yan untuk segera melahap Acachia Broken Heart, agar dapat langsung menangkap Xiao Yan, mewarisi tubuhnya yang paling sempurna, dan sepenuhnya memutus siklus reinkarnasi.
Sayangnya, rencana ini digagalkan oleh Raja 10.000 Hantu. Untuk sementara waktu, penguasa jiwa Li juga ragu-ragu. Pada akhirnya, apakah akan mengambil Xiao Yan terlebih dahulu, atau mengintegrasikan Acaccia Broken Enteric Inflammatory dengan Xiao Yan terlebih dahulu. Sakit cinta, radang usus yang parah. Tak lama kemudian, di atas istana spiritual, kekuatan jiwa yang bergelora bak samudera di istana spiritual 3 lantai itu perlahan berubah menjadi sosok samar, dan langsung melayang di hadapan sang penguasa jiwa. Klon jiwa yang dibangun dari kekuatan jiwa. Sayang sekali, melihat avatar jiwa perlahan terbentuk, Master Jiwa Li tersenyum. Kini, kekuatan Xiao Yan telah sepenuhnya terkekang olehnya. Dari luar, Xiao Yan telah memasuki kondisi mati suri, dan ia hanya bisa membawa Xiao Yan sendirian, atau Xiao Yan dapat melahap dirinya sendiri. Namun, ketika dia membayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik setengah reinkarnasi yang bermartabat akan ditelan oleh peri petarung bintang 6, sudut mulut penguasa jiwa Li mau tidak mau menjadi gila. Semua ini sudah hancur saat Xiao Yan masuk ke sini. Dalam semua ini, pemenangnya hanyalah dirinya sendiri. Tidakkah engkau ingin aku menelan Acaccia dan Broken Enteritis, agar dapat mengambil segalanya dariku dan menempati segala yang kumiliki? Semuanya sudah ada di sini, jadi apa yang kau tunggu? Xiao Yan berjalan pelan, suaranya terdengar tidak stabil. Kamu pintar, tapi cukup bodoh. Aku tidak akan memberimu kesempatan, jadi jatuhkan saja aku sepenuhnya. Xiao Yan, aku akan mengambil alih segalanya untukmu, jatuhlah dengan tenang. Melihat klon jiwa Xiao Yan yang rapuh seperti bayi, tubuh jiwa Master Jiwa yang lemah tak kuasa menahan gemetar dan tertawa terbahak-bahak. Melalui penelitian di Akademi Jiwa, ia secara bertahap menguasai kekuatan api enterik patah Acaccia. Saat itu, ia terluka parah. Tentu saja, ia bersiap untuk melahap dan menangkap Xiao Yan, tetapi ia takut dengan teknik misterius di tubuh Xiao Yan. Penguasa jiwa Li masih tidak berencana untuk memberikan api enterik patah Acaccia kepada Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan sudah memiliki setidaknya 3 api suci di dalam tubuhnya. Jika ia menambahkan api enterik patah Acaccia, kemungkinan besar akan berdampak besar pada penguasa jiwa Li. Penguasa jiwa Li sungguh pantas mendapatkan reputasinya. Melihat penguasa jiwa Li yang begitu licik dan licik, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seketika, jejak tangan ilusi itu berputar cepat, dan tiba-tiba, berubah menjadi pola kuno, awan cahaya perak meledak di sekitar tubuh Xiao Yan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu lagi. Sudah berakhir. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, penguasa jiwa Li agak geli, tetapi telapak tangannya perlahan terangkat, dan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh istana spiritual seperti langit. Itulah fluktuasi reinkarnasi. Meski hanya setengah reinkarnasi, dan hanya 8 bintang yang menyentuh reinkarnasi, itulah kekuatan yang tak dapat dilawan oleh Xiao Yan. Hidup atau mati, ayo. Melihat penguasa jiwa Li menatapnya bak seorang kaisar, raungan memekakkan telinga Xiao Yan bergema bagai guntur. Tunggu, apa ini? Setelah beberapa saat, kekuatan reinkarnasi di telapak jiwa Lord Li belum sepenuhnya meletus, tetapi dia melihat klon jiwa Xiao Yan berubah menjadi cahaya perak yang aneh. Cahaya perak itu bagaikan cermin di angkasa, dan pemandangan yang mengejutkan penguasa jiwa Li muncul dalam perbandingannya. Xiao Yan, ingatlah bahwa kau adalah keturunan klan Xiao kami, dan kau memiliki kekuatan untuk melindungi klan Xiao kami. Kekuatan untuk melindungi. Keluarga Xiao telah terdiam selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk kembali. Sambil berbicara, ia adalah manusia yang sama kejamnya. Xiao Zifan. Melihat sosok manusia dalam gambar, Master Jiwa Li berteriak, dan bahkan jiwa ilusi itu meraung marah seperti binatang buas. Jika bukan karena Xiao Zifan di awal, saya khawatir sekarang Master Jiwa Li telah menguasai kekuatan perwalian klan Xiao, di mana kekuatan api suci yang dibutuhkan untuk menerobos siklus reinkarnasi. Kau memiliki kekuatan perlindungan klan Xiao. Mustahil. Klan Xiao sudah musnah, mustahil. Setelah Sun menghembuskan napas, Lord Li Sol tampak sangat gugup, dan segera berbicara perlahan, suaranya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kekuatan perlindungan keluarga Xiao, yang menyentuh reinkarnasi, jauh dari sebanding dengan 1/2 reinkarnasi. Ya atau tidak, kau harus mengatakannya dengan sangat jelas di dalam hatimu. Sebuah suara rendah terdengar.
Dengan darahku, panggil roh. Detik berikutnya, raungan seperti lolongan dari langit tiba-tiba terdengar dari tenggorokan Xiaoyan yang kering. Bang bang bang, saat suara Xiaoyan jatuh, sosok penguasa jiwa itu langsung terdorong oleh kekuatan maha kuasa. Xiaoyan hari ini memiliki pola cahaya keemasan yang mulia di dahinya, seolah melayang di atas langit. Sang pemberi sang jenderal, perlahan mekar menjadi milik kecemerlangannya. Sinar cahaya keemasan menyebar, gelombang suara dahsyat, dan kekuatan guncangan menyapu bersih, dan seluruh tempat peristirahatan itu seperti istana yang runtuh, bergoyang, dan sewaktu-waktu dapat runtuh dan hancur total. Pada saat ini, cahaya suci yang sesungguhnya turun, dan orang-orang tidak dapat menahan perasaan bahwa itu adalah murka para dewa, dewa yang perkasa, seperti murka langit.